Sekarang bacaannya kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Iya. Iya benar ya. Hadis ke 71. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, berkata oleh seseorang. Ini kisah ini, hadis ini diambil dari satu kisah yang dialami oleh seseorang dari kaum Bani Israel. Ini. Jadi qala rajulun, berkata oleh seseorang. Seseorang di sini artinya seseorang dari Bani Israel. La atasaddaqanna bisodaqatin, la atasaddaqanna bisodaqatin, aku bersumpah akan mengeluarkan sodako. Aku bersumpah akan memberikan sodako. Terserah dah, mau mengeluarkan, memberikan sama aja. Aku bersumpah akan memberikan sodako. Ini cakep nih, kalau yang kayak begini mah sumpahnya. Tiap hari aja kita sumpah begitu. Saya berjanji, saya bersumpah hari ini saya mau sedekah. Gitu. Bahkan saya dulu diajarin sama orang tua saya, pokoknya begitu melek mata pagi-pagi kita masang niat, ya Allah saya niat hari ini saya mau nolong orang, begitu. Dipasang niat begitu. Tapi juga jangan niat doang, begitu ada kesempatan untuk nolong orang beneran kita kerjain. Gitu. Di pagi-pagi itu begitu melek mata, begitu bangun tidur kita langsung pasang niat yang baik. Kalau ini orang dari Bani Israil ini sumpahnya, aku bersumpah, aku berjanji akan memberikan sedekah. Fa kharaja bi shadaqatihi, maka dia mengeluarkan sodakohnya. Fa wada'aha fi yadi sariqin, maka dia memberikannya via disaritin ke tangan seorang pencuri, ke tangan seorang pencuri. Tapi ini kondisinya dia nggak tahu ya, nggak tahu bahwa yang dia kasih itu seorang pencuri. Gitu. Kalau tahu mah ya kalau bisa dihindarin. Kalau tahu. Fawadu'aha, maka dia berikan sodakohnya itu ke tangan seorang pencuri. Fasbahu yatahaddatuna, maka jadilah mereka berbicara. Fasbahu, maka jadilah mereka yatahaddatuna, berbicara, artinya orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang ada di lingkungannya, masyarakat sekitarnya, karena dia sodakoh ngasihnya sama pencuri, jadi diomong-omongin. Kalau bahasa kitanya diomong-omongin. Tusoddiko ala sariqin, kamu bersedekah kepada seorang pencuri.
Jadi diomong-omongin. Faqala Allahumma lakal hamdu. Maka dia berkata, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Udah. La atasaddaqonna bisodaqotin. Itu ada yang hilang gitu kalimatnya. Kalau di kitab itu, cetakan itu. Enggak, sama ya? Aku bersumpah akan memberikan sodako. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Aku bersumpah akan memberikan sodako. Fakhoroja bisodakotihi. Maka dia mengeluarkan sodakohnya. Fawado'aha fi yadi zaniyatin. Fawado'aha, maka dia memberikannya fi yadi zaniyatin, ke tangan seorang penzina, pelaku zina. Tadi ngasih ke pencuri, sekarang ke orang yang suka zina. Fasbahu yatahaddatuna, maka jadilah mereka berbicara. Tusaddiqul lailata ala zaniyatin. Kamu bersedekah malam ini ke seorang penzina. Tadi dia sedekah sama pencuri, diomongin sama orang sekampung. Sekarang dia sedekah sama penzina, diomongin lagi sama orang sekampung. Faqala, maka dia berkata, Allahumma lakal hamdu la atasaddaqonna bisodaqotin. Ya Allah, bagimulah segala pujian, aku bersumpah akan memberikan sodako. Enggak kapok, meskipun dia ngomongin orang enggak kapok. Masih sodako lagi. Fakhoroja bisodakotihi, maka dia mengeluarkan sodakohnya. Fawado'aha fi yadi ghaniyin. Fawado'aha, maka dia memberikannya fi yadi ghaniyin, ke tangan orang kaya. Orang kaya lagi dibagi. Yang pertama pencuri, yang kedua tukang zina, yang ketiga orang kaya. Fasbahu yatahaddatuna, jadilah mereka berbicara. Tusaddiqu ala ghaniyin, kamu bersedekah kepada orang kaya. Orang mah ke yang lain kek, ini mah sedekah ngasih pencuri, sedekah ngasih tukang zina, sedekah ngasih orang kaya. Orang mah yang lain kek yang butuh. Diomong-omongin terus sama orang sekampung. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Maka dia berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimulah segala puji, segala pujian, ala sariqin, atas orang yang mencuri, atas pencuri, wa ala zaniyatin, dan atas orang yang berzina, wa ala ghaniyin, dan atas orang kaya. Ya artinya, karena biar bagaimanapun apa yang kita lakukan itu semuanya memang berdasarkan ketetapan Allah. Dan lagi-lagi semua yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah pasti bernilai baik dan bernilai bagus, pasti indah. Di dalamnya pasti ada hikmahnya. Makanya meskipun dia sodako sama orang yang mencuri, sodako sama orang yang zina, sodako sama orang kaya, dia tetap memuji Allah. Segala puji milikmu ya Allah, karena sodako ini diarahkan ke pencuri, diarahkan ke penzina, dan diarahkan ke orang kaya. Fa'utiya,
maka dia didatangi. Fautia, maka dia didatangi, artinya dalam mimpi. Begitu dia tidur, ada yang datang ke dalam mimpinya. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, amma sodakotuka ala saridin, adapun sodakohmu kepada pencuri. Amma sodakotuka ala sarikin, adapun sodakohmu kepada pencuri. Fala'allahu, maka semoga saja an yasta'iffa an sarikotihi, membuat dia berhenti dari kebiasaan mencurinya. Fala'allahu, maka semoga saja an yasta'iffa an sarikotihi, sodakoh yang kamu berikan untuknya itu membuat dia berhenti dari kebiasaan mencurinya. Karena kita nggak tahu maunya Allah kayak gimana. Kan kita mah ngelihatnya cuma dari sekilas doang, dari bagian luarnya doang. Padahal dalam segala sesuatu yang Allah tentukan, pasti di balik itu ada hikmahnya, ada rahasianya yang kita nggak tahu. Gitu. Ini dia sudah sama orang yang mencuri, bisa jadi aja itu cara Allah untuk menghentikan kebiasaan mencuri orang itu. Gara-gara nerima sodako, akhirnya kecukupan, sehingga yang tadinya niat nyuri kagak jadi nyurinya. Iya, dapat duit. Udah dapat duit udah. Wa amma zaniyatu, adapun orang yang zina, fala'allaha antasta'iffa an zinaha, maka semoga saja itu menghentikan dia dari perbuatan zinahnya. Biasanya kalau malam dia mangkal nyari pelanggan gitu. Ini karena dibagi duit, dikasih sedekah banyak, dia nggak butuh lagi gitu. Nggak pakai mangkal lagi, udah nggak pakai nyari pelanggan lagi, nggak pakai menjual dirinya lagi, udah punya duit udah gitu. Bisa jadi itu cara Allah untuk menghentikan perbuatan zina yang biasa dia kerjakan gitu. Begitu be. Wa ammal ghaniyyu fala'allahu an ya'tabiro, adapun orang kaya, fala'allahu, maka semoga saja an ya'tabiro, membuat dia sadar, fayunfiqu mimma a'tahu Allahu azza wa jalla, maka dia menginfakkan dari apa yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah azza wa jalla. Fayunfiqu, maka dia menginfakkan mimma, dari apa saja, a'tahu, yang dianugerahkan kepadanya Allahu azza wa jalla, oleh Allah azza wa jalla. Bisa jadi tadinya orang kaya itu pelit, begitu dia nerima sodako sadar dah, iya ya, kita punya kebiasaan sodako, punya kewajiban sodako. Dia aja yang kurang kaya, tuh yang nggak terlalu kaya masih mau sodako, masa saya yang kaya pelit begitu. Sodakonya mau orang kaya. Udah tuh. Ini sebenarnya hadis ini ngajarin kita cuma satu sebenarnya. Kalau kita punya lebihan harta, ya jangan pelit, banyakin sodako kepada siapapun orangnya. Kepada siapapun, enggak ngelihat objeknya. Mau dia itu orang baik, mau dia itu orang yang kurang baik, yang penting saya ya sodako gitu. Cuma memang yang lebih bagusnya, kalaupun kita mau sodako ke orang-orang yang baik gitu kan. Hah? Orang yang membutuhkan. Iya, ditambah orang baik, udah gitu membutuhkan gitu. Kalau kita nggak tahu sih nggak jadi masalah, tadi kan dasarnya dia nggak tahu ini, dia ngasih sodako aja, tahu-tahu yang dia kasih pencuri, tahu-tahu yang dia kasih orang zina, gitu. Tahu-tahu yang dia kasih orang kaya. Gitu. Tapi kalau kita mau sodako dan kita tahu orang-orang itu di sekitar kita, ya kita pilih orang-orangnya yang orang baik. Bahkan Imam As-Suyuti di dalam kitab
Bughyatul Mustarsyidin itu menjelaskan tuh 5 tingkatan pahala sodako. Imam As-Suyuti bilang pahala sodako itu ada 5 tingkatannya. Yang pertama 1 berbanding 10 tingkatannya. 1 sodako pahalanya bernilai 10 kali lipat. Itu kalau kita sodako ke orang yang sehat badannya, seger buger gitu. Seger buger dan nggak punya kebutuhan, itu nilainya 10 kali lipat. Ada yang nilainya 90 kali lipat kalau kita sodakohnya ke orang yang lagi terkena bala, lagi sakit atau terkena musibah, itu nilainya 90 kali lipat. Ada yang nilainya 900 kali lipat. Itu kalau kita sodakoh ke saudara kita yang membutuhkan. Itu saudara tuh, abang, adek, apalagi ponakan, bibi, mamang, punya saudara dah. Cuma kalau bibi mamang jangan nyebut sodakoh, jangan. Hadiah itu kalau buat bibi mah, buat mamang mah hadiah. Itu yang 900 kali lipat ke saudara kita, kerabat kita yang membutuhkan. Mang Sarip ngasih sedekah buat Bang Andi, itu nilainya 900 kali lipat gitu. Atau sebaliknya 900 kali lipat saudara. Yang keempat, yang nilainya 100.000 kali lipat. Bayangkan lagi, tadi 900 kali lipat, ini 100.000 kali lipat. Itu kalau kita hadiah ke orang tua, ke ibu bapak kita atau kakek nenek kita, itu nilainya 100.000 kali lipat. Ya, iya, ke bapak ibu, ke orang tua kita, gitu. Ke orang tua kita atau mertua kita kan juga masuk orang tua juga. Gitu. Nah, yang paling tinggi itu yang nilainya 900.000 kali lipat. Itu kalau kita hadiah ke orang alim, ke kiai, ke asatid atau ke guru-guru kita, itu nilainya 900.000 kali lipat. Gitu. Ada 5 tuh. Gitu. Kalau tadi misalkan kita sodakoh ke orang yang pencuri, ke orang yang zina, itu masuknya ke 1 kali 10 kali lipat tuh masuknya. Gitu. Makanya kalau buat kita yang betul-betul kenal orang-orang di lingkungan kita, ya kalau mau sedekah, pilih sedekah ke orang-orang yang baik, gitu. Ke orang-orang yang baik, jangan sembarangan sedekahnya. Dirutinin kalau bisa, setiap sebulan sekali dirutinin. Apalagi memang fadilah dan keutamaan sedekah kan kita pasti udah pada paham dah, itu mah kagak pakai perlu disampaikan lagi ya Be. Dalam kitab Uspuriyah itu bahkan secara jelas disebutkan tuh fadilah-fadilahnya. Dalam kitab Mawa'izul Uspuriyah itu fadilah sodako itu ada 7. Sodako ada 7 Be. Apa aja Be? Yang pertama, sodako itu menolak musibah. Orang yang membiasakan dirinya sedekah, insyaallah terhindar dari berbagai macam musibah. Inna shadaqata tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah dapat mencegah 70 pintu musibah. Gitu. Bala tuh, menolak bala, menghindarkan kita dari musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menyembuhkan penyakit. Rasul bilang dawu mardokum bisodako, obati orang-orang yang sakit dengan memperbanyak sodako. Gitu. Kalau ada keluarga kita yang lagi sakit, kita datang
minta doa dari teman-teman kita, dari jamaah di masjid, sambil sodakoh dah, doain ya keluarga saya yang lagi kurang sehat, begitu, sambil sodakoh gitu. Atau mengundang orang ke rumah, minta zikir bersama, minta doain agar keluarga kita yang lagi kurang sehat segera diangkat penyakitnya gitu, sambil sodakoh. Jadinya da'u mardokum bisodakoh, obati orang yang sakit dengan bersodakoh. Yang ketiga, dapat menjaga harta kita. Yang ketiga tuh, hasinu amwalakum bisodakoh, jagalah harta kalian dengan sodakoh gitu. Rasul bilang begitu, hasinu amwalakum bisodakoh, jagalah harta kalian dengan sodakoh. Lagi kalau kita sering baik, sering ngasih sama orang, insya Allah kagak ada yang iseng sama kita be. Kalau kita baik, sering bagi orang-orang di sekitar kita, kagak bakal ada yang iseng nganuin rumah kita, enggak. Biasanya yang iseng sama kita karena kitanya pelit begitu. Dia minjem, kita lagi ada tapi kita nggak kasih, kita nggak tolongin, kita nggak bantuin, itu ntar dia dendam sama kita gitu, musuhin kita ujung-ujungnya. Kalau kita baik sama orang-orang, sering bagi, sering ngasih gitu, pasti terjaga harta kita dan diri kita juga terjaga. Hasinu amwalakum bisodakoh. Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Yang keempat, dapat memadamkan murkanya Allah. As-sodaqatu tutfi'u godobar robbi. Sodakoh itu dapat memadamkan murka Tuhan, murka Allah. Apalagi emang al-as-sahi habibullah, orang dermawan itu kekasihnya Allah. Wal bakhil aduwullah, orang pelit itu musuhnya Allah. As-sahi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun anin nar gitu. Orang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya wal bakhil qaribun ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun anil jannah, qaribun minan nar gitu. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat sama neraka gitu. Makanya kalau pengen kita disenengin, dicintai Allah, banyakin sedekah. Kalau kita pelit malah dimurka oleh Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, dikit lagi ya, dapat memupuk persatuan di antara kita. As-sodaqatu hadiyatun tahadu tahabbu. Sodakoh itu merupakan hadiah, saling ngasih hadiahlah kalian, pasti kalian akan saling mencintai. Kalau saling mencintai nanti mudah bersatu ya. Gitu. Yang bikin kita ini susah untuk bersatu karena belum saling mencintai, banyakan pada musuhan gitu. Atau makolahnya la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil ukhuwah wala ukhuwah illa bil hadiyah. Itu be. Itu. Islam itu tidak bernilai kalau tidak memiliki kekuatan. Kekuatan itu bisa terbentuk karena adanya persatuan. Persatuan itu bisa terjaga dengan adanya rasa persaudaraan. Persaudaraan itu bisa muncul dengan saling memberi hadiah. Itu sering-sering bagi, sering-sering ngasih. Sedekah dapat memunculkan rasa persatuan di antara umat Islam. Yang kelima, yang keenam, dapat melembutkan hati, dapat melunakkan hati. Buat hati-hati yang keras, itu kayak hati kita ini rata-rata kan pada keras. Gitu. Kalau pengen hati kita lembut, banyakin sedekah. Man wajada fi qalbihi qasawatan falyun syiris sedekah.
Siapa yang mendapati hatinya keras kayak batu hatinya, maka sering-seringlah menebar sodakoh gitu. Sering-sering tuh banyakin sodakoh. Yang keenam, yang terakhir, fadilah sodakoh itu menambah umur. As-sodaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Sodaqah itu dapat menolak bala, musibah, dan dapat menambahkan umur. Nah sekarang tinggal kitanya dah gitu. Ayo jangan pelit lagi, banyakin sodaqah gitu. Bahkan tadi kalau bisa setiap hari kita niat tuh, ya Allah saya janji, saya niat hari ini saya mau banyakin sodaqah. Karena emang buat orang yang sodako juga setiap subuh itu didoain sama malaikat. Setiap pagi itu ada 2 malaikat tuh yang turun ke langit dunia. Dia berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang sodako hari ini, buat orang-orang yang infak hari ini, ganti dari harta yang dia keluarkan. A'ti munfikon kholafan gitu kalau bahasa Arabnya mah. Terus yang satu malaikatnya ngedoain lagi, nyumpahin, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang pelit hari ini agar hartanya hancur dan hilang gitu. A'ti mumsikan talafan gitu. Doa malaikat itu 2. Ada yang a'ti munfikon kholafan, ada yang a'ti mumsikan talafan gitu. Udah tuh jelas ya? Itu beberapa keutamaan sodako. Makanya ayo, mumpung nggak kudu banyak yang namanya sodako itu, meskipun kecil nilainya. Kayak kita kalau malam Kamis pas begitu kotak keliling kita ngisi, meskipun nominal cuma 2.000, 5.000 gak jadi masalah. Yang penting dirutinkan gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa gede. Syukur-syukur. Tapi kalau emang pas lagi lempengan adanya segitu ya udah. Yang penting jangan sampai kagak pisan gitu. Oke. Gitu. Yang penting jangan sampai kagak pisan. Ya? Tidak hanya berupa uang. Apanya? Apa aja boleh. Apanya? Sodakohnya. Ya apa aja. Kan dalam perjuangan ini, dalam berjuang di jalan Allah bisa menggunakan 2 atau 3. Bisa pakai ilmu, bisa pakai harta, bisa pakai tenaga gitu. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah pakai ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Yang punya harta sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya. Gitu. Masing-masing aja. Yang punya ilmu ya sedekah pakai ilmunya. Gitu. Yang punya harta ya sedekah pakai hartanya. Apalagi biasanya kalau orang yang ilmunya rada banyakan, biasanya sama tenaga rada kurang deh gitu. Kayak saya nih misalkan emang dari kecil bisanya baca kitab, kalau suruh manggul semen nggak kuat saya gitu. Udah saya sodakohnya pakai ilmu, ntar yang punya tenaga sodakohnya pakai tenaganya dah. Bagian manggul semen, bagian manggul pasir dia dah gitu pakai tenaga. Bagian ngepel, bagian pokoknya bersih dah gitu pakai tenaga. Ada yang emang ilmu kagak, tenaga kagak, punyanya cuma duit doang, punya harta doang, ya udah dia sedekahnya pakai harta gitu. Masing-masing dah. Nah, kalau tiga-tiganya kagak, ya kalau tiga-tiganya kagak minimal jangan ngerepotin dah gitu. Jangan ngerepotin. Jangan repotin dah. Ini mah emang bantuin tenaga kagak, bantuin ilmu kagak, bantuin harta kagak, ngerepotin dong misalnya gitu. Jangan dah gitu. Udah tuh. 3. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi wa man kana lahu quwwatun
falyatasaddaq biquwwatihi. Yang punya ilmu sedekah pakai ilmunya, yang punya harta sedekah pakai hartanya, yang punya tenaga sedekah pakai tenaganya. Itu yang nggak punya tiga-tiganya minimal jangan ngerepotin dah. Gitu. Cuma ngerepotin doang bisanya. Dah tuh. Cukup ya? Pas. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.